Scene 1 take 1, ngelas on Museum Sandi, 3, 2, 1, action. Berjumpa lagi bersama saya di acara Ngelas Rumpi Selasa di Museum Sandi. Oke, kali ini kita berjumpa lagi di acara Ngelas bersama Mbak Ima. Mbak Ima. Mbak Ima, tolong jelaskan posisi Mbak Ima di Museum Sandi saat ini. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Ima Elisa, bisa dipanggil Ima. Di sini saya sebagai konservator, Mas. Konservator. Iya. Mbak, saya mau tanya nih, Mbak. Iya. Biar teman-teman Museum Indonesia ini pada tahu nih, konservator itu apa, Mbak? Nah, konservator sendiri adalah tenaga teknis atau orang yang melakukan proses atau kegiatan konservasi. Nah, konservasi sendiri adalah salah satu tugas dan fungsi Museum Sandi, yaitu kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan perawatan, perlindungan koleksi museum. Mbak, tadi kan konservator, pengertian konservator. Iya. Tapi kalau tujuan konservasi itu sendiri apa, Mbak? Tujuannya untuk melindungi dan menjaga kelestarian benda-benda bersejarah, Mas. Gitu ya, Mbak ya. Iya. Terus faktor apa saja yang membuat rusak mungkin koleksi-koleksi itu? Nah, faktornya itu ada dua, Mas. Jadi ada faktor eksternal sama faktor internal. Jadi faktor eksternal misal suhu, kemudian kelembaban, kemudian debu atau polutan, kemudian bisa dari faktor hewani, kemudian dari manusia sendiri. Jadi seperti salah dalam penanganan seperti itu. Dan selain itu juga dari bencana alam seperti banjir, kemudian kebakaran atau gempa bumi. Gitu. Banyak juga ya, Mbak ya, faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan koleksi itu ya, Mbak ya. Itu yang eksternal. Nah, Eksternal. yang internal itu dari koleksinya itu sendiri. Jadi misal kalau dari bahan kertas atau buku itu bisa dari tintanya, bisa jadi itu berbahan atau mengandung asam atau dari perekatnya sendiri seperti itu. Terus kalau ini, Mbak, pas perawatannya itu apakah sama atau berbeda atau mempunyai khusus lah gitu, perlakuan khusus? Nah, jadi dalam penanganan konservasi itu disesuaikan dengan bahan koleksi. Jadi kalau misal kita mengkonservasi kertas, beda dengan kita menangani yang berbahan logam, kain atau kayu seperti itu. Berarti enggak sembarangan kita harus Iya. ini kertas pakai air, nggak boleh gitu ya, Mbak Jadi ya. disesuaikan. Iya. Gitu. Terus langkah-langkah dan tekniknya, Mbak, mungkin teman-teman nih dapat informasi gimana sih cara merawatnya gitu. Iya. Jadi kalau di konservasi itu ada 3 tingkatan. Jadi ada konservasi preventif, kemudian ada kuratif sama restorasi. Nah, kalau yang konservasi preventif itu mudah dilakukan. Jadi seperti kita monitoring suhu, kelembaban, kemudian yang paling penting adalah menjaga kebersihan, baik kebersihan di dalam ruangan atau di museumnya sendiri seperti itu. Gitu. Iya. Kalau prosesnya, Mbak, pas waktu konservasi itu gimana, Mbak? Nah, prosesnya yang pertama itu jangan lupa untuk kita dokumentasi. Jadi kita foto koleksi sebelum dikonservasi, kemudian selama dikonservasi dan di sesudah konservasi. Nah, setelah difoto kemudian kita melakukan penulisan atau membuat laporan kondisi fisik koleksi. Dan kita juga membuat rencana tindakan. Misal koleksi itu sakit apa seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ya tindakan konservasi itu sendiri. Kalau itu kan kita harus ada tindakan khusus ya, Mbak. Iya, Ya. benar sekali. Kalau ini, Mbak, yang koleksi-koleksi di museum yang paling rentan, Mbak, apa itu, Mbak? Mungkin kasih contohnya, Mbak. Oh ya. Menurut saya di Museum Sandi ini yang paling rentan adalah dari bahan kertas, yaitu koleksi buku kode. Kode Ya, itu ya, buku Mbak. kode, iya. Sangat rentan sekali itu, Mbak. Terus kalau boleh tahu buku kode itu umurnya udah berapa tahun sih, Mbak, kok sampai sangat rentan sekali gitu loh? Ya. Jadi buku kode itu sudah berumur 74 tahun. 74 iya, tahun? jadi dibuat Wow. tahun 1946. Kalau saya minta nih, Mbak,
ceritakan sedikit lah tentang buku kode itu. Nah, jadi buku kode itu dulu dibuat oleh Bapak Pesandian Republik Indonesia. Pak Rubiono ya. Bapak Dr. Rubiono Rubiono. Kertopati. Nah, jadi beliau ini membuat buku kode yang digunakan oleh sandiman dalam membuat pesan rahasia serta membuka pesan rahasia. Nah, dulu ini efektif sekali dalam membuat atau menyembunyikan pesan rahasia, Kak. Dari biar tidak ketahuan sama musuh seperti itu. Berarti sangat penting sekali buku sandi ini. Nah, benar sekali. Dan uniknya dulu diperbanyak 6 buah yang kemudian digunakan oleh sandiman. Oh, gitu, Mbak. Sangat luar biasa sekali koleksi-koleksi di Museum Sandi ini dirawat, dikonservasi dengan berbeda perlakuannya berbeda Ya. terhadap antara koleksi satu, koleksi kedua, koleksi yang lain-lain dan lain-lain. Makanya semoga ini menjadikan sebuah informasi penting buat teman-teman para sahabat museum agar dapat seandainya teman-teman juga mempunyai suatu barang yang bisa dikonservasi, mungkin dari Mbak Emma ini informasinya bisa membantu teman-teman sekalian. Oke, demikian ngelas episode kali ini, semoga menambah wawasan sahabat museum semua. Jangan lupa follow IG Museum Sandi dan subscribe YouTube Museum Sandi. Oke Mbak, kita kasih salam buat teman-teman di museum se-Indonesia. Salam sahabat museum, museum di hatiku.